Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Astuti, mahasiswa Sarjana Kebidanan Reguler Universitas Aisyah Pringsewu tahun ajaran 2021. Di sini saya membuat video tentang pemeriksaan darah hemoglobin atau HB dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah biokimia dan fisika kesehatan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hemoglobin? Nah, hemoglobin adalah protein pada sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke organ dan jaringan tubuh. Hemoglobin juga berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dari organ dan jaringan tubuh kembali ke paru-paru. Kira-kira kenapa sih tes hemoglobin itu diperlukan? Berikut beberapa alasan kenapa kita harus melakukan tes hemoglobin. Yang pertama, untuk memeriksa kesehatan pasien secara keseluruhan. Yang kedua, untuk mendiagnosis kondisi medis yang dialami pasien. Dan yang ketiga, untuk memantau kondisi medis. Siapa sajakah yang membutuhkan tes hemoglobin? Berikut rinciannya. Yang pertama, pasien dengan gejala anemia. Yang kedua, memiliki penyakit infeksi, memiliki keluarga dengan kelainan darah, pola makan rendah zat besi, sedang hamil, kehilangan darah dalam jumlah besar setelah cedera atau operasi, dan memiliki kondisi medis yang mempengaruhi kadar hemoglobin dalam darah. Di luar ini masih banyak juga orang-orang yang membutuhkan tes hemoglobin. Apa sajakah persiapan untuk menjalani tes hemoglobin? Nah, jika sampel darah yang diambil hanya untuk keperluan tes hemoglobin, pasien tidak perlu berpuasa sebelum pemeriksaan. Namun, jika sampel darah digunakan juga untuk pemeriksaan lainnya, pasien mungkin perlu berpuasa beberapa waktu sebelum melakukan pemeriksaan. Bagaimana prosedur tes hemoglobin dilakukan? Berikut cara-caranya. Pertama-tama, bagian yang akan disuntik dibersihkan dengan antiseptik. Kemudian, lengan atas akan diikat oleh perban elastis agar aliran darah di lengan dapat terkumpul. Selanjutnya, darah kemudian akan diambil dengan cara menyuntikkan jarum ke pembuluh darah. Darah yang diambil dimasukkan ke dalam tabung, lalu perban elastis akan dilepas untuk mengembalikan aliran darah seperti semula dan membuat darah tetap mengalir ke dalam tabung. Ketika jumlah darah yang diambil dirasa sudah cukup, suntikan akan dilepas dan bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban. Teman-teman tahu nggak sih seperti apa hasil tes hemoglobin? Kadar hemoglobin akan ditunjukkan dalam satuan gram per desiliter atau G per dl. Nah, berikut ini hasil pemeriksaan hemoglobin yang ideal untuk pria dan wanita. Untuk wanita, idealnya 12 hingga 15,5 gram per desiliter. Sedangkan untuk pria, idealnya adalah 13,5 hingga 17,5 gram per desiliter. Cukup jelas ya teman-teman? Nah, untuk selanjutnya, kadar hemoglobin bisa rendah dan bisa juga tinggi. Kadar hemoglobin yang di bawah angka idealnya dikenal dengan anemia. Anemia dapat disebabkan oleh banyak hal. Berikut beberapa penyebab anemia. Yang pertama, kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, kekurangan folat, dan hipotiroid. Nah, di luar ini masih banyak lagi ya hal-hal yang bisa menyebabkan anemia. Makanya yuk kita jaga pola hidup kita agar terhindar dari anemia. Selain hemoglobin rendah, ada juga nih beberapa penyebab hemoglobin tinggi. Yang pertama, itu penyakit paru-paru, dehidrasi, dan aktivitas fisik berlebihan. Baiklah, sekian materi dari saya. Di luar ini masih banyak materi tentang pemeriksaan hemoglobin yang dapat kita jumpai di jurnal-jurnal kesehatan dan juga di media online.
Terima kasih atas partisipasinya bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memenuhi kriteria penilaian. Mohon kritik dan sarannya ya teman-teman, agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.